Pagak TV pancen api gak ada komen. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, bersama saya Rita Inte. Saat ini saya berada di kawasan Desa Wisata Ketindan, di mana baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati. Bersama saya dengan Bapak, silahkan memperkenalkan diri. Baik, saya Tarmuji selaku koordinator Mitra Pariwisata Kecamatan Lawang, sekaligus saya juga selaku pengusaha pariwisata. Hari ini hadir dalam rangka juga ikut meramaikan, merestui peresmian Ketindan Trek. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya di sini sebagai Sekretaris Desa Ketindan. Alhamdulillah acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Peresmian usaha desa, salah satunya yaitu wisata Desa Ketindan, yang nantinya mudah-mudahan wisata ini bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Desa Ketindan, karena kita juga mengangkat tema sejarah desa, dan kita juga mengangkat potensi-potensi yang ada di desa kita, termasuk dengan UMKM, dan juga itu termasuk visi misi dari Bukades kita, Bukades Ketindan, yaitu membuka lapangan pekerjaan di bidang pariwisata desa. Mudah-mudahan nanti menjadi ikon Kecamatan Lawang dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Malang. Baik, Bapak, apa saja yang diresmikan rangkaiannya untuk hari ini? Ya, baik, terima kasih untuk hari ini yang diresmikan oleh Bapak Bupati, yaitu TPST Desa Ketindan, lapangan sepak bola yang diberi nama Gelora Bumi Ketindan, kuliner desa, wahana adventure, dan kolam renang. Apa saja apa yang diangkat atau yang diandalkan di dalam masing-masing bagian tadi? Ya, kita nanti jadi satu paket kesatuan, paket wisata desa, yaitu untuk wisata edukasi. Jadi termasuk TPST itu nanti rencana kita untuk edukasi pengolahan sampah. Terus di sini nanti rencananya ada edukasi peternakan, edukasi pertanian, dan kita ada museum sejarah yang mengangkat sejarah Desa Ketindan. Baik, saya beralih ke Pak Tarmuji. Terima kasih. Bapak, bagaimana sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Carik, ya, Pak Sekdes, bagaimana menurut Bapak untuk potensi tersebut bisa disosialisasikan ke masyarakat? Iya, jadi gini, pada dasarnya saya selaku mitra pariwisata dalam hal ini juga tidak tinggal diam. Jadi sesuatu hal yang launching itu kadang-kadang di mana-mana gebiar launchingnya saja. Itu yang wah itu. Tapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Nah, untuk itulah selaku mitra pariwisata dalam hal ini kita akan bekerja sama, berkolaborasi. Kata Pak Bupati seperti itu tadi kan. Kita perlu kolaborasi antara UMKM dengan pelaku wisata, juga dengan agent travel. Itu yang tidak kalah penting. Nah, satu hal yang perlu kita angkat juga adalah apa yang menjadi trending gitu. Nah, kalau di sini tadi ada TPST. Saya kira TPST di mana-mana itu ada. Namun ada ciri khas yang nanti perlu ditonjolkan dan itu perlu mendapat support dari masyarakat. Itulah. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kita harus bisa mengangkat kearifan lokal. Nah, itu bagaimana Wisnu ya, dan Wisman itu bisa hadir kalau kita bisa mengangkat yang potensial, terutama kearifan lokal. Nah, termasuk ini kita dengar bersama. Ini ada jaran ya Pak ya, istilahnya jarannya ya, barongan ya. Nah, itu adalah potensi yang perlu kita kembangkan gitu loh ya. Nah, tamu luar negeri itu kalau melihat yang yang gedung yang megah-megah itu sudah biasa. Tetapi seperti kesenian tradisional ini langka. Nah, itu yang juga perlu nanti diperhatikan dan itu menjadi salah satu juga ikon nantinya. Saya yakin ini Pak Sekdes dengan jajarannya tentunya sudah berpikir ke arah itu. Saya selaku mitra ya tidak tinggal diam, ya kudu melu handar peni, itulah yang saya maksud untuk
Baik, Pak Sekdes, sesuai yang disampaikan, bagaimana menurut Bapak untuk yang disampaikan oleh Pak Tarmuji? Ya, baik, terima kasih. Tentunya kita akan menggandeng semua elemen, termasuk mitra dari pariwisata, Pak Tarmuji, dan juga kita akan menggandeng. Kita sebelumnya sudah bekerja sama dengan Universitas Brawijaya terkait pembuatan master plan. Jadi kita dibantu. Terima kasih mungkin untuk Dekan dan Rektor Brawijaya, dan juga kita nanti akan menjadikan wisata desa ini sebuah wisata kebanggaan dan bagi masyarakat Desa Ketindan. Mungkin harapan kita dengan wisata ini nanti bisa berkembang, dikenal masyarakat mancanegara juga gitu ke depannya. Baik, terima kasih Pak Tarmuji. Ini kan kita barusan lewat pandemi, sudah selesai 2022, dan menggeliatnya pariwisata di tahun 2023. Langkah awal strategi itu bagaimana untuk setelah gebiarnya selesai, setelah launching selesai ini, Pak? Ya, tadi itu saya sampaikan bahwa kita perlu, ya tadi sudah disampaikan juga oleh beliau bahwa sudah menggandeng perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu dia nanti di dalam hal strateginya untuk apa istilahnya infrastrukturnya kan begitu. Master plan-nya semacam ini. Nah, yang tidak kalah penting ya tadi itu apa ya, kebersamaan dengan masyarakat. Kemudian strategi yang tidak kalah itu adalah kita ya perlu kerjasama juga dengan media gitu loh. Nah, sekarang masyarakat ya orang awam itu sudah bisa mempopulerkan tempat wisatanya. Nah, apa? Hanya dengan main gadget. Nah, untuk itulah maka keberadaan saya bersama jajaran Miparka dalam hari ini juga akan mengajak masyarakat, tentunya dengan Pak Sekdes ini, ayo kilo desa dewi kono iki gitu loh. Ayo kita bersama-sama. Pandemi kita hilangkan tapi jangan sembrono. Nah, itu yang penting. Pandemi sudah berlalu, tetapi ya kita jangan sembrono seenaknya. Tetap kita menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti ada pandemi baru lagi. Gitu. Ya, itulah. Ya, bekerja sama dengan masyarakat turut memiliki. Kalau dari sisi pendidikan anak-anak sekolah, apa yang bisa ditawarkan, Pak Sekdes? Ya, baik, kita rencana ke depan akan ada wahana edukasi pertanian, peternakan. Mungkin di situ salah satunya peternakan lebah, peternakan kambing, peternakan sapi. Nah, untuk sekolah-sekolah, jadi kita bisa menggandeng terkait edukasi untuk pembelajaran bagaimana cara beternak yang bagus, mungkin termasuk juga edukasi pengolahan sampah. Nanti akan diajarkan kepada dunia pendidikan, mungkin kita akan bekerja sama. Jadi cara pengolahan sampah jadi hal yang tidak berguna mungkin di masyarakat, jadi bisa dikelola menjadikan produk-produk yang bisa menghasilkan uang atau mungkin nilai jual yang tinggi, seperti itu, Bu. Pak Tarmuji, tadi disampaikan oleh Pak Bupati sebagai Ketindan ini yang biasanya dilewati saja untuk sampai ke Wonosari Buduk Asu. Ya, itu diharapkan bisa mengetengahkan apa yang menjadi andal produk kearifan lokal di sini. Itu bagaimana, Pak, untuk menindaklanjuti? Ya, saya kira dengan topografi alam yang ada ya di sini ya. Nah, ini sebenarnya apa ya, Pak Sekdes, Pak Ibu Kades, termasuk dengan masyarakat itu sudah berpikir ya. Loh, piye supaya ini tidak hanya dilewati gitu, supaya bisa disinggahi. Ya, termasuk itu ada off-road ya, rencana smart yang ekstrim, yang tidak ekstrim kita buat ekstrim. Tentunya seperti itu, tetapi tetap menjaga keselamatan. Itu penting gitu loh. Nah, saya pikir nantinya di mana-mana kita sering dengan off-road di mana-mana. Satu hal ya sama dengan ini, wisata, desa wisata ya. Di mana-mana ada desa wisata, tetapi Ketindan harus punya satu keunggulan. Nah, tentunya ini beliau sudah berpikir
saya selaku mitra ikut ini misalnya apa ya? Ikut mendorong ya, tuturi andayani. Saya pikir itu. Ini beliau ini sudah berpikir, saya yakin itu. Nah, supaya tidak dilewati, nah bagaimana? Ya tadi itu ya, masyarakat perlu ikut underpenny gitu ya. Terus termasuk dengan para pelajar tadi gitu ya. Atraksi apa? Ya saya dengar kan banyak prestasi di sini. Nah, prestasi itu hanya jangan diam di situ. Nah, kita ajak itu. Nah, tadi ada rencana apa? Sapi, Pak ya. Ada edukasi ternak sapi. Nah, bagaimana? Ini gini ya. Bu, biasanya sapi itu supaya gemuk bagaimana itu? Nah, tidak hanya dengan disuntik dengan sesuatu yang mengandung kimia. Ya mungkin pakannya itu. Nah, itu tugasnya nanti pelajar itu punya inovasi. Nah, itulah yang punya daya tarik. Saya pikir itu. Biar tidak hanya dilewati saja gitu ya. Paling tidak singgahan utama itu di sini gitu. Itulah. Iya. Bagaimana Pak? Siap. Saya kira kita nanti ke depannya itu termasuk dengan mitra pariwisata, jadi akan mengembangkan wisata ini menjadi wisata yang bisa dikenal, khususnya mungkin di Kabupaten Malang umumnya, mungkin bahkan harapan kami ke depannya bisa dikenal oleh mancanegara. Cuma karena pandemi kemarin, jadi kita bertahap Bu, jadi kita terkendala juga anggaran. Jadi kita selain dengan APBDes, kita juga melakukan terobosan-terobosan melalui proposal ke dinas-dinas maupun ke Dewan untuk kokgetnya, agar pembangunan wisata ini bisa cepat terrealisasi sesuai dengan harapan kita semua. Baik, demikian wawancara kami bersama dengan Sekdes Desa Ketindan dan Pak Tarmuji selaku mitra pariwisata. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Desa Ketindan bisa maju dan mendatangkan Wisnu dan Wisman yang banyak. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, bersama saya Rita Inte di kawasan Desa Wisata Ketindan. Pagak TV pancen apik gak adek komen. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, bersama saya Rita Inte, jumpa lagi saya didampingi oleh Ibu Kepala Desa Ketindan yang baru saja Desa Wisata Ketindan ini diresmikan oleh Bapak Bupati Malang. Selamat siang Bunda. Selamat siang Ibu. Bagaimana setelah peresmian ini yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati, apa yang menjadi harapan dari Ibu Kepala Desa? Silakan. Iya, yang pertama saya merasa syukur nggih, alhamdulillah telah bisa sesampai sekarang ini dengan upayanya yang sedemikian rupa, perjuangannya yang luar biasa, di mana COVID-19 kan merupakan hal yang sudah tidak asing lagi, yang membuat semuanya bisa menjadi terkendala kan. Akhirnya kami mencari terobosan ke sana kemari, harus ke CSR, harus ke donatur dan yang lainnya yang sekiranya bisa masuk untuk membantu membiayai pelaksanaan pembangunan area-area yang memang harus kita bangun. Dan alhamdulillah banyak simpatisan yang ikut juga bersama-sama dengan kami agar semua yang telah kita bangun tidak mangkrak, tidak berdiri di tempat, tetapi berjalan pelan-pelan namun pasti. Dan kedepannya setelah diresmikan oleh Pak Bupati ini, mungkin kami akan jeda 2-1 minggu untuk menata sistematis. Setelah sistematis nanti berjalan, insya Allah kita akan sudah mulai meng-up di masyarakat, meng-up di media-media, sehingga wisata kita yang dinamakan Ketindan Trad ini nantinya bisa dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat, luar wilayah maupun nasional, dan bahkan mungkin kalau bisa ya kami kepingin internasional, pinginnya seperti itu. Apa yang menjadi program
yang diandalkan, andalannya untuk dikenalkan kepada masyarakat dalam waktu dekat, program jangka pendek dan jangka panjang? Kalau jangka pendek ini pastinya membuat salah satu unggulan di kuliner. Ini mungkin menu andalan ya. Nanti itu dalam waktu dekat akan kita buat bersama-sama dengan tim penggagas. Kalau untuk jangka panjangnya kita mengangkat sejarah desa, mungkin pembangunan museum sejarah desa. Oke, seperti itu. Kuliner untuk yang khas dari Desa Ketindan ini apa saja? Ada 3, Ibu. Yang pertama mungkin masakan tradisional ya. Empal sambal aja tapi menjadi istimewa kalau kita kemas atau kita racikannya itu pas, ya insya Allah peminat akan berkenan. Kemudian yang kedua mungkin mengangkat sayur lodeh zaman dulu, tetapi bagaimana kita menyajikannya atau meraciknya itu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi cita rasa yang unik. Terus yang berikutnya mungkin semacam urap ya, tapi nggak tahu urap itu nanti dibikin seperti apa ini. Karena kita dekat dengan kebun teh, mungkin nanti urapnya itu ada semacam terancam yang ada daun tehnya gitu, ya, seperti itu. Baik, hari ini peresmian ada beberapa, selain TPST apa saja? Jadi yang diresmikan oleh Pak Bupati ini tadi ada sumur bor ya di luar pariwisata ya, tetapi itu menjadi harapan dari masyarakat. Itu sudah alhamdulillah kami tinggal menyerahkan kepada masyarakat. Yang berikutnya ada TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Terus selanjutnya wahana wisata ini yang di dalamnya ada kuliner, ada adventure, ada kolam renang. Itu yang hari ini sudah diresmikan. Jadi masyarakat sudah bisa menikmati. Untuk saat ini masih belum, Ibu. Tetapi insya Allah dalam waktu dekat kami tadi sudah saya sampaikan secara sistematis dalam waktu dekat akan kita rancang. Insya Allah sudah mulai bisa buka. Baik, terima kasih untuk waktu wawancaranya. Semoga Desa Ketindan Trad itu bisa maju dan semakin dikenal di masyarakat untuk Wisnu dan Wisman mancanegara. Amin. Pemirsa Pagak TV, demikian wawancara bersama Ibu Kades Ketindan. Pagak TV pancen apik gak adik komen. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, saya masih berada di kawasan Desa Wisata Ketindan yang baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati. Bersama saya Rita Inte dan di samping saya Bapak Samuel. Saya akan mewawancara beliau. Bapak, selamat siang. Silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat siang. Dari mana ini? Pagak TV. Saya dalam kegiatan ini sebagai ketua panitia dan persiapan kami, kita sudah 3 bulan yang lalu mempersiapkan diri dan menentukan hari ini dianggap hari yang baik karena ada angka cantik situ ya, 230223. Kebetulan kegiatan ini menunjang program desa wisata yang digagas oleh pemerintah Desa Ketindan. Saya sendiri dalam kegiatan ini sebagai penggagas tim desa wisata. Kami berlima termasuk Ibu Kepala Desa menggagas desa wisata yang kemudian diberi nama Ketindan Trad. Mungkin itu. Ketindan Trad boleh dijelaskan kepanjangan dan artinya. Ya, Ketindan Trad, Ibu Kepala Desa memakai Trad ini adalah tertib, rapi, indah desaku. Jadi Trad itu diambil, cuma
momen kami mengambil thread sebenarnya dari penggalan kata tradisional. Jadi konsep desa wisata kami tetap memprioritaskan kesenian potensi yang ada di wilayah Desa Ketindan. Kami punya kesenian yang kami tampilkan saat ini barong. Kami punya kesenian ludruk di sini. Kemudian teman-teman dari Tegalrejo ini juga musik patrol. Kami banyak potensi wisata yang ada di Desa Ketindan. Kami terkenal dengan ludruknya sebetulnya, Ibu. Itu saja. Jadi kegiatan di desa sebelumnya sudah ada kesenian, begitu ya Pak ya. Jadi bagaimana untuk mengkaitkan dengan peresmian ini Pak? Sebelum konsep wisata desa ini muncul, di desa sudah banyak potensi kesenian. Kesenian ludruk itu sudah lama berdiri sebelum konsep ini muncul. Dan kami pun sudah punya kader kesenian ludruk untuk pemula, adik-adik muda. Jadi ini memang kita gagas untuk mempertahankan kesenian daerah yang ada di wilayah Desa Ketindan. Bapak, ini kan kesenian yang seperti sekarang ini sedang kita dengarkan. Programnya apa saja setelah diresmikan ini terkait dengan kesenian-kesenian yang sudah menjadi andalan atau potensi dari desa? Harapan pemerintah desa setelah diresmikan wahana wisata ini, nanti kami menjadi tempat berkumpul para seniman ini. Jadi kami rencanakan mungkin setiap weekend, Sabtu dan Minggu, kami akan selalu menampilkan kesenian-kesenian yang ada di wilayah Desa Ketindan. Akan kami tampilkan kepada pengunjung yang ada di wisata Ketindan Trad ini. Baik, Bapak Samuel, terima kasih untuk waktu dan wawancaranya. Semoga program yang sudah dicanangkan oleh Desa Ketindan Trad ini boleh terlaksana dan menjadi potensi Ketindan boleh terangkat. Amin. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, Pagak TV pancen apik Adik Komen. Pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, bersama saya Rita Inte di dalam kawasan Desa Ketindan yang baru saja diresmikan oleh Bapak Bupati. Saya akan mewawancara kelompok pengurus disabilitas Pelita Hati di Desa Ketindan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya. Nama saya Pak Jainal dari Desa Ketindan, beserta Mas Risa dari komunitas Oma Gembira dari Malang, dan bersama penyandang disabilitas dari Malang juga ada di Ketindan. Namanya ini anak Melani, anak ini Mas Alif. Nah, bisa saya cerita sedikit, di Ketindan ada kelompok pengurus disabilitas Desa Ketindan bekerja sama dengan komunitas Oma Gembira mahasiswa UM, dan di sini bekerja sama dengan untuk membimbing dan membina anak-anak ragam disabilitas. Juga ada pelatihan seperti badai ciprat, seperti ini aksesoris gelang-gelang ini Bu. Nah, itu intinya. Nah, mudah-mudahan harapan saya sih untuk kedepannya persaudaraan atau bekerjasamanya dengan Oma Gembira itu bisa berhasil dengan baik dan juga menghasilkan anak-anak yang disabilitas itu bisa maju gitu Bu. Ya. Berdirinya sejak kapan Pak? Dari dulu tahun 2019 itu sudah di-SK-kan dari Yayasan Bakti Luhur Bu. Nah, terus sekarang itu kita setelah COVID itu sudah ada di Desa Ketindan, sudah ada mendirikan sendiri, nama juga ada di-SK-kan dari kecamatan juga, di-SK-kan dari desa juga. Gitu. Berapa anggota ini? Anggota itu saya itu kan menangani memegang satu Desa Ketindan dari RW 1 sampai RW 10 Bu. Itu sampai sekarang itu ada 70 ragam penyandang. Ragam-ragam ada tunagrahita, ada autis, ada tunadaksa, dan ada tunawicara gitu. Ya. Jadi apa saja programnya Pak? Programnya ke depan itu Pak, Bu, mudah-mudahan sih kita kerjasama dengan Oma Gembira itu rencananya ada
batik ekoprint, juga pelatihan anak seperti Melani ini, juga ada pelatihan bikin keset, juga ada batik ciprat gitu. Ya, ini hasilnya. Ini hasil produk. Baik, silakan memperkenalkan diri. Oh iya, perkenalkan saya Riza Agung Pribadi. Saya selaku ketua dari komunitas pemerhati penyandang disabilitas Oma Gembira. Nah, kali ini kesempatan ini adalah kita kolaborasi dengan paguyuban orang tua penyandang disabilitas di Desa Ketindan, yang termasuk di paguyuban Pelita Hati di Melawang, seperti itu Bu. Nah, peran kami apa? Kami mengumpulkan pemuda-pemuda dan untuk menjadi volunteer atau relawan untuk mendampingi adik-adik disabilitas. Apa yang kita dampingi yaitu pendidikan terapi, di mana salah satu hasil karyanya adalah yang dipakai sama Mbak Melani. Lah, ini kayak gelang, dia kan untuk melatih psikomotoriknya dan fokusnya itu bisa membuat manik-manik. Sekaligus ini bisa diapresiasi untuk bisa dijual, bisa dipamerkan seperti itu. Jadi harapannya memang bisa berkolaborasi dengan paguyuban Ketindan, sekaligus bisa diakses ke perangkat desanya agar bisa melaksanakan kegiatan terapi yang basicnya bisa mendampingi pendidikan adik-adik disabilitas. Kalau kami di sini relawan juga siap mendampingi mereka untuk bisa mengkonsep bagaimana sih produk yang bisa terjual kayak gitu, dan lebih ke pembinaan untuk pendidikan adik-adik, karena kan banyak penyandang disabilitas memang belum bersekolah, ada yang tidak bersekolah, ada yang sekolah di SLB, tapi juga ya nggak sedikit juga yang tidak bersekolah. Nah, itu sebenarnya untuk memenuhi hak pendidikan untuk mereka, hak ekonomi atau mata pencarian untuk teman-teman yang disabilitas produktif. Salah satunya tadi ada pelatihan keset juga ya Pak ya, membuat keset, terus ada yang memintal benang sutra. Nanti hasilnya itu kita kolaborasi dengan pelaku usaha Kupu Sutra, menghasilkan produk-produk yang berkualitas seperti sepatu, tas, kain yang ditenun menjadi produk-produk yang berkualitas tadi gitu. Gitu. Pencapaian yang sampai saat ini sudah diraih apa? Oh iya. Kalau pencapaian selama ini Bu, kita melaksanakan beberapa pelatihan yang didanai oleh Ikatan Wanita Bank. Itu sebesar kemarin sekian gitu ya Bu ya. Lah di situ kita adakan pelatihan dan pameran untuk istilahnya ajang show up-nya teman-teman disabilitas menunjukkan karyanya, seperti contohnya batik ciprat seperti ini yang difashionkan oleh Kakang Mbak Yu, lalu beberapa fashion show lainnya seperti itu. Lalu selain itu kita dapat juara 1 di pengajuan ide bisnis Astra. Nah, di situ kami diapresiasi, namanya Kria Gembira, ini merupakan kelompok usaha disabilitas kayak gitu. Jadi produk-produknya merchandise, terus fashion di bidang kaos-kaos. Nah, itu semua desain-desainnya dari teman-teman disabilitas. Jadi mereka terapi, mewarnai, menggambar. Nah, ada kreativitas dari mereka, kita konsepkan menjadi istilahnya kaos, produk-produk lain yang bisa menjual di pasaran. Sudah sampai produksi bisa dijual ya. Benar. Sudah dibawa keset Bu, sudah laku 3. Oh, Ya. laku 3. Terus anaknya itu capek gitu langsung dipulang gitu. Sudah Ini yang seperti kesetnya itu. Mbak ini. Oh, yang membuat keset. Kalau masnya Ini Mas Alip di manajemennya di Kria Gembira. Jadi beliau yang mengurusi talent-talent disabilitas. Kan banyak teman-teman tuli yang memang sudah good looking ya Bu ya. Terus mereka tinggal istilahnya bisa jadi model, endorsement kayak gitu. Mas, silakan. Alip. Iya, sini. Silakan perkenalkan diri. Sama Alif Muti Ramadan. Terus inspirasinya Kria Gembira. Terus untuk saya jadi model produk-produknya gitu. Terus misalnya kaos-kaos kayak gitu aja. Nanti kalau mau cari punya Alip di mana? Instagram atau di media sosial apa? Saya dapat Oke. Instagram saya Alif Strip Hawa 1 Instagram. Oh, Instagramnya Kria Gembira gitu. Saya
Ada yang bantu teman sama Mas Risa nih, ajak saya. Terus membantunya Mas Risa, tahu tentang gembira gitu. Jadi kayaknya tadi Kriya Gembira Bu. Gitu. Kalau Alif kan disabilitasnya tuli, jadi ada apa? HOH, setengah mendengar setengah tuli. Nah, itu ada syaratnya Kriya Gembira seperti ini. Itu IG-nya ada di kriya.gembira. Nah, nanti bisa dicek di sana. Bisa dicek di sana, ada katalog produk dan ada narasi-narasinya. Gitu. Jadi pemirsa Pagak TV kalau ingin melihat produk-produk dari Kriya Gembira bisa langsung follow Instagram Hati Gembira. Kriya Gembira. Iya, Kriya Gembira. Nah, Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Bisa Bu diambil gambarnya. Iya, nanti dilihat produk-produknya. Baik pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, saya Rita Inte selesai untuk mewawancara dari teman-teman paguyuban disabilitas. Pagak TV pancen apik gak atik komen.